Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Syahira dari program studi Radis Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang akhlak bermasyarakat berdasarkan artikel yang berjudul Pesan Profetik Urgensi Kesalahan Sosial Perspektif Hadis Studi Tahrij dan Sarah Hadis yang ditulis oleh Anggi Aulia dan diterbitkan dalam Tamat Journal of Critical Hadith Studies pada tahun 2024. Artikel ini membahas pentingnya kesalehan sosial dan penerapan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, kita mulai. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai nilai akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis, damai, dan saling menguntungkan. Menurut artikel yang saya bahas, akhlak bermasyarakat merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral Islam ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia kepada Allah atau hablum minallah, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama manusia atau hablum minannas. Keduanya harus saling berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang baik. Artikel ini juga membahas bahwa salah satu permasalahan yang banyak terjadi pada masyarakat modern adalah menurunnya kepedulian sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga dapat menumbuhkan sikap individualis. Banyak orang lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Padahal Islam mengajarkan bahwa seseorang muslim harus peduli terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Konsep utama yang dibahas dalam artikel ini adalah kesalehan sosial. Kesalehan sosial berarti kemampuan seseorang untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan sosial tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, tetapi juga melalui perilaku yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh kesalehan sosial antara lain membantu orang yang membutuhkan, menghormati tetangga, menjaga kerukunan, berkata baik kepada sesama, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan kata lain, seseorang tidak cukup hanya menjadi saleh secara pribadi, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, artikel ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis dapat terwujud apabila setiap individu memahami hak dan kewajibannya. Dalam artikel, setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Misalnya, sebagai anggota masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang lain, menjaga ketertiban, dan membantu sesama ketika membutuhkan pertolongan. Sebaliknya, kita juga memiliki hak untuk dihargai, diperlakukan dengan baik, dan mendapatkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka hubungan sosial akan menjadi lebih baik dan konflik dan dapat diminimalisir. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan tidak hanya berlaku bagi sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh manusia. Sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga kerukunan merupakan bagian dari akhlak bermasyarakat yang harus terus dikembangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, budaya, maupun latar belakang sosial. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk menjadi saling membenci atau merendahkan orang lain. Sebaliknya, perbedaan dapat menjadi sarana untuk saling mengenal dan memperkuat hubungan sosial. Artikel ini juga menjelaskan bahwa internalisasi akhlak bermasyarakat dapat dilakukan melalui dua cara utama, yaitu keteladanan dan pembiasaan. Keteladanan atau al-qudwah
berarti memberikan contoh perilaku yang baik kepada orang lain. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pembiasaan dilakukan dengan melatih diri untuk terus melakukan perilaku baik secara berulang-ulang. Ketika seseorang terbiasa berkata sopan, membantu sesama, dan menghargai orang lain, maka perilaku tersebut akan menjadi bagian dari karakter dirinya. Sebagai mahasiswa, penerapan akhlak bermasyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya menghormati dosen, teman, dan menjaga etika ketika kita berdiskusi. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, aktif dalam kegiatan sosial, serta menggunakan media sosial secara bijak. Di lingkungan kampus, akhlak bermasyarakat juga dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain, dan membangun komunikasi. Sikap-sikap tersebut akan menciptakan lingkungan akademik yang sehat dan produktif. Dari pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa akhlak bermasyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Akhlak yang baik akan menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghargai, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sebaliknya, rendahnya akhlak dapat menimbulkan konflik, perpecahan, dan berbagai masalah sosial lainnya. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang tidak hanya baik dalam ibadah, tetapi juga baik dalam hubungan sosial dengan sesama manusia. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa kesalehan sosial merupakan bagian penting dari ajaran Islam. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang kondusif dan berkelanjutan, setiap individu perlu memahami hak dan kewajiban sosialnya serta menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan melalui keteladanan dan pembiasaan sehingga terbentuk masyarakat yang harmonis, peduli, dan saling menghormati. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.